Halo, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama saya Ratu. Saya di sini sebagai host untuk kita akan berbincang mengenai testimoni orang-orang yang bagaimana sudah mengenal akses. Nah, di sini saya memperkenalkan diri saya sebagai salah satu praktisi di Bandung. Nah, saat ini saya akan ngobrol-ngobrol sama salah satu seorang fasilitator yang ada di Bandung. Bagaimana mulanya beliau terjun ke dunia akses dan awal mulanya beliau mengenal akses yang pada akhirnya sekarang memilih untuk menjadi seorang fasilitator. Nah, sebelumnya BARS itu sebenarnya bukan sebuah metode, sebuah terapi, tapi ini tentang belajar tentang awareness dengan cara menyentuh 32 titik di kepala. Itu akan mendelete semua jangkauan yang tersimpan di badan secara energetically. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, BARS itu apa? Nanti akan disampaikan oleh Dr. David Budi Wartono. Halo dokter, selamat siang. Sehat dok? Halo, selamat siang, sehat selalu. Ya, silakan dokter, boleh memperkenalkan diri. Nama saya Dr. David Budi Wartono. Saya praktek di Klinik Utama Laination sebagai dokter umum dengan spesialisasi bidang kekhususan estetika dan anti-aging. Di dalam layanan anti-aging itu kita punya stress management, modalitas yang saya pakai, Access Consciousness, dan saya adalah Certified Facilitator dari Access. Jadi saya bisa bawakan kelas dari yang paling dasar sampai kelas fondasi yang memang hanya diperuntukkan untuk CF level yang boleh ngajar. Wah, keren banget. Nah, dokter, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana pengalaman dokter, awal mula dokter mengenal kelas akses dan pada akhirnya dokter memilih kelas akses ini untuk dokter jalani di kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana dampaknya yang dokter rasakan secara fisik, mental maupun emosi. Ya, jadi kalau feedback kehidupan yang sebelumnya, eh, saya banyak dengan jatuh bangun dari urusan relasi dan urusan pekerjaan, di mana pada saat itu cenderung memilih orang yang bermasalah untuk jadi pasangan hidup dan kemudian penuh dengan drama sehingga tercetus beberapa kali pengen bunuh diri. Sudah sekali coba pecahin botol tapi tidak sampai ditusuk. Terakhir itu 2018 kalau nggak salah, saya bermasalah lagi dengan kerjaan dan juga dengan relasi dan mulai terpikir banyak banyak keinginan untuk bunuh diri yang udah mulai nggak terkontrol. Sehingga pada saat itu saya selalu bertanya, aduh kenapa ya kok modalitas yang lama nggak works? Karena pada saat itu saya meditasi, saya reiki, saya pranic healing juga, piramida, color healing, sound healing, semua udah dijalanin. Bahkan waktu itu kalau nggak salah saya udah coba terapi hormon untuk benerin anger dan kekecewaan yang luar biasa pada saat itu, tapi nggak works. Dalam artian aku masih bisa kerja, aku masih bisa berfungsi dasar, tapi aku ngerasa kok hidupku kayak kosong ya, kok hidupku kayak nggak punya jiwa ya, kok aku nih kayak kayak selongsong kosong yang nggak bahagia sama sekali di dalam hati. Aku masih bisa produktif, aku masih masih bisa praktek, nggak lupa obat, skill masih oke, tapi pulang ke rumah tuh udah leng-lengan, kayak kayak apa ya, kayak kosong, kayak hati tuh kayak sepi, kayak nggak punya siapa-siapa. Jadi sering muncul keinginan-keinginan aneh untuk mau mati lah, nanti kalau minum racun kayaknya rasanya kayak gimana ya, apa aku loncat aja lantai 2 ya, apa pakai tali aja ya aku loncat dari lantai 2 jadi kayaknya nggak sakit ya langsung langsung bek gitu kan. Nah, Hmm. karena saya udah ngerasa ini pikiran sudah nggak bener, ini udah kedua kalinya saya ngalamin pikiran-pikiran bunuh diri, sehingga saya selalu bertanya, aku mesti belajar modalitas apa yang bisa mengatasin ini semua dengan mudah maksudku waktu itu. Waktu itu ketemu pada saat saya ngajar kelas hormon. Jadi pada saat saya ngajar di anti-aging, kelas hormonal dengan dokter-dokter, salah satu dokter itu nyeletuk, ya udah di-clearing aja gitu waktu itu. Waktu itu kita lagi bahas terapi hormon tiroid untuk perbaikan metabolisme dan metabolisme itu paling utama rusak duluan pada saat kena stres dan kemudian dokter tuh nyeletuk, ya udah gampang stresnya di clearing aja gitu. Waktu itu saya bertanya, maksudnya di clearing apa ya gitu? Karena secara medis tidak ada yang namanya clearing-clearingan. Hanya ada vitamin atau obat kalau secara medis. Jadi saya tanya, apa itu di clearing tuh mental stres di clearing tuh kayak gimana?
Nah, terus dia cerita, iya kami lagi belajar akses. Di akses itu ada teknik untuk buang masalahnya dan kemudian di bars. Dan apabila kita sadar limitasinya, kita bisa secara sadar clearing diri kita sendiri sampai selesai gitu. Nah, sepanjang kelas itu saya ngajar sampai selesai itu pembicaraan itu tuh teringat terus di kepala. Saya ngerasa kok aneh ya, ini kayak waktu saya pergi ke India dan saya masuk di asramnya Satya Sai Baba waktu itu, dan rasanya kayak panggilan gitu loh. Kok aku terpanggil di modalitas ini tuh apa ya? Sepertinya ada sesuatu yang aku harus nanya. Jadi aku tanya, di Indonesia pengajarnya siapa? Dan apakah ada pengajar yang asingnya atau ada pengajar lokalnya? Terus akhirnya aku diperkenalkan sama Ibu Vena waktu itu. Nah, saya kontaklah dia. Eh, Pertama kali saya ikut kelas mani dulu, kalau nggak salah, baru habis itu ngambil kelas bars. Nah, dari kelas bars itu, 1 bulan pertama saya ngerasa, loh, kok cepet ya gitu. Hanya dengan dipegang kepalanya, latihan dengan teman-teman, beberapa kali latihan, receiving dan gifting bersama-sama, saya ngerasa hati itu sudah mulai berbunga lagi. Saya pengen tanam lagi, saya lebih dekat dengan binatang lagi, saya pengen pengen happy lagi, hobi yang dulunya udah nggak main biola sama sekali ditaruh, ini pengen main lagi, itu udah ngerasa, kok bisa ya? Padahal meditasi yang dulu sudah bertahun-tahun dan sudah berbulan-bulan ini nggak lepas-lepas, tapi kenapa gini doang kok bisa lepas gitu? Itu yang membuat saya jadi bertanya-tanya dan akhirnya saya memilih, ya wes, aku pengen tahu ini tuh apa, fungsinya tuh apa, bisa sedalam apa yang bisa dilakukan dengan bars. Jadi aku belajar dan aku memilih untuk aku mau jadi pengajar aja deh. Karena kalau cuma belajar, aku ngertinya dikit. Tapi kalau aku belajar jadi pengajar, aku bisa ngerti lebih banyak. Nah, dari situ saya mulai aktif ambil kelas, latihan mandiri, ambil kelas, latihan mandiri berkali-kali sampai akhirnya saya berfasilitator, facelift fasilitator, body process fasilitator, dan kemudian certified fasilitator, dan akhirnya talk to the entity fasilitator dan specialty TTI specialty fasilitator. Nah, perubahan hidup yang saya rasain, yang dulu itu terjebak dengan berbagai macam dogma penyakit. Contohnya kayak penyakit saya dulu tuh masuk angin. Kalau kecapean masuk angin, kalau kecapean masuk angin. Ternyata setelah kita belajar, loh, masuk angin itu program. Emang badanmu bisa rusak kalau kamu bikin program. Jadi pada saat persyaratannya terpenuhi, lelah atau kena angin, dan kemudian otakmu sudah diprogram. Kalau kelelahan dan kalau begini kamu bakal masuk angin, gejalanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka badanmu akan terpaksa ngikutin program yang kamu bikin untuk jadi sakit. Nah, dari situ saya mulai praktekin toolsnya Access tuh. Clearing, bener-bener kita gunain clearing. Dan ternyata hilang. Yang biasanya kalau kedinginan masuk angin, telat makan masuk angin, kena angin malam sakit masuk angin itu hilang semuanya. Nah, dari situ aku mulai lihat, loh ternyata pikiran tuh penting ya. Dan mulai ngedalamin materi-materinya. Nah, dari situ aku mulai melihat diriku dan bertanya, jadi limitasi apa lagi yang aku bisa buang sekarang? Nah, dari situ aku berubah dari relationship, aku mulai berubah dari bisnis, aku mulai berubah dari caraku melihat diriku sendiri. Karena dulu saya selalu merasa badanku nggak nice, badanku nggak cakep, badanku tuh nggak, apa ya, nggak menarik gitu dari dulu. Aku tuh selalu merasa bahwa badanku nggak punya sexual appeal dari dulu. Nah, dari situ mulai mulai perbaiki diri sendiri. Sampai akhirnya aku kenal bahwa, loh, badan ini keren banget loh. Kita tuh bisa menciptakan apapun dan ternyata orang lain tuh adore dengan badan kita. Tapi kitanya sendiri ternyata pemilik badan yang hina-hina badan sendiri dan itu yang selalu bikin masalah. Jadi perubahan hidupku dari akses sampai saat ini itu benar-benar bukan 180 derajat lagi. Aku nyaris berubah sampai 360 derajat. Aku lahir jadi personality yang baru, yang betul-betul aku, tanpa aku harus pakai topeng, tanpa aku harus bermulut-mulut manis, dan aku bisa jadi diriku sendiri apa adanya. Dan buat beberapa orang mungkin kerasa kayak, apa sih susahnya buat jadi diri sendiri? Kalau kita udah terbiasa hidup dengan topeng, kadang-kadang kamu sampai lupa jati diri aslimu tuh apa sih? Kadang-kadang kamu nggak kenal sama dirimu sendiri. Kamu cuma taunya program-program dan under program.
Kecuali sampai kamu nanti ngalamin yang namanya luka batin, baru kamu nyadar, iya ya, kalau aku berusaha mempertahankan diri demi image, berarti kamu tuh udah nggak kenal jati dirimu. Kamu berusaha mempertahankan ini demi omongan orang, berarti kamu udah nggak kenal sama jati dirimu. Kamu berusaha mempertahankan sesuatu karena judgement dari keluargamu, atau judgement dari lingkunganmu, atau judgement dari teman kerjamu, berarti kamu tuh udah nggak kenal sama dirimu sendiri. Nah, dari akses ini serunya kita belajar kenal sama diri kita sendiri, kita belajar berubah dari yang dulu bilang nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak bisa. Sekarang jadi bisa semuanya. Keren. Orang lihat kisah hidupku pada bingung dan kaget. Kok bisa ya? Sudah ngerasain semuanya. Sudah pernah ikut kejuaraan Asia, sudah pernah kemana-mana, sudah ngerasain yang namanya olahraga ice skating karena dulu hobi ice skating, bisa main biola, kecapi bisa tapi saya nggak belajar, jadi cuma ya bisa main main sederhana, bukan main yang canggih karena dulu mau les nggak jadi-jadi terus. Ya, orang melihat hidupnya jadi kayak, wah keren ya gitu, terpesona dengan hidupnya. Pertanyaannya adalah kamu pemilik badan sudah terpesona dengan kisah hidupmu sendiri belum? Sudah jatuh cinta dengan hidupmu sendiri belum? Sudah merasa bahwa hidup ini anugerah belum? Atau kamu masih termehek-mehek dengan aduh yang ini susah, aduh yang itu capek segala macam. Ayo rubah. Karena ternyata semuanya cuma permainan otakmu. Semuanya cuma drama yang kamu sutradari sendiri, yang kamu syuting sendiri, dan kamu yang script writernya, dan kamu aktornya. Jadi pertanyaannya, kita mau kayak gimana? Apakah kita mau happy, atau kita mau hidup bersusah-susah dan berdarah-darah? Gitu. Oke, jadi keren banget ya dok ya. Ternyata akses baris itu adalah sebuah teknik untuk mendelete stres ya dok ya. Ya, Ya dan seperti kayak efektif sekali, efektif sekali. Saya dari yang mode mau pengen mati sampai keluar dari itu tuh sebulan rata-rata. Latihan sendiri, swab, latihan sendiri, itu sebulan latihan kira-kira 30 kali swab, itu semua keinginan bunuh diri sudah hilang. hmm, Semua yang tadinya rasa apa ya, kayak ketakutan, terus nggak nyaman kalau ketemu orang, pengennya nyumput di rumah aja, nggak mau ketemu orang, maunya cuman cuman di dalam rumah, nggak ketemu siapa-siapa, malas berinteraksi dengan siapapun, itu dalam 1 bulan hilang semua. hmm, Ya, keren. Jadi sebuah teknik untuk mendelete stres ya dok. Karena ketika sampah ya, kita numpuk, kesadaran yang kita sadari itu tertutup. Nah, dengan ya, teknik bars ini mendelete 32 titik di kepala dengan menyentuh 32 titik di kepala itu semua stres itu apa namanya terdelete, terhancur sehingga space kita tuh jadi kosong ya dok ya. ya. Jadi badan kita dan medan energinya itu nggak dense, nggak padat gitu. Kita nggak ngerasa sesek, tapi kita ngerasa lega, plong. Badan kita rasanya lega, energi kita juga rasanya lega, hidup tuh rasanya plong, lega, nggak punya beban. Kayak kayak yang tadinya manggul beban banyak di punggung tuh tahu-tahu semuanya bisa rontok semua. Dan itu kalau nggak ngalamin, hanya katanya orang, itu kamu nggak akan pernah tahu seberapa indahnya hidupmu setelah kamu nggak punya beban. Iya, setelah semua penutup itu hilang ya dok ya. Ya, karena pada saat kita masih bermasalah dengan beban, biasanya kamu tuh nggak bisa lihat pada saat bebannya nggak ada. Mm-mm. Kita selalu ngeluh yang sekarang, yang sekarang, yang sekarang. Disuruh lepas nggak mau, masih dalam lingkungan povets, pengen tapi nggak pengen, cinta tapi benci, mau buang sampah tapi semua sampah dieman-eman gitu. Jadi memang ya, ya ini jebakannya pikiran tuh ya ini. Pertanyaannya latihan apa enggak? Karena bars itu latihan. Tapi itu juga semua tergantung sama diri sendiri ya dok. Apakah bersedia untuk membuang semua sampah mentalnya Yes. atau tidak ya dok ya? Makanya tiap kali kita latihan, kita selalu tanya, kamu mau buang sampahmu nggak? Kamu mau delete limitasimu sekarang nggak? Kita selalu nanya dan kita perlu jawaban, iya aku bersedia. Sehingga pada saat kita latihan itu nanti sampahnya bisa keluar dengan lebih cepat dan enaknya nggak usah ngobrol, nggak usah curhat. Orang lain nggak perlu tahu masalah kita apa. Orang lain cuma kitanya taunya kita datang muka kusut, pulang-pulang muka happy. Nah sudah selesai. Asik Keren, gitu. keren ya. Jadi nggak perlu dipikirin gimana caranya si sampah itu terbuang dari badan kita. Pokoknya kita receive, menerima, bersedia ya dok ya. Yes, yes. Bersedia untuk menerima dan menikmati sesi bars itu.
Oke, gitu. dokter ada perubahan khusus nggak yang dokter perhatikan dalam kehidupan dokter setelah mengikuti kelas BARS ini atau belajar tentang BARS? Boleh ada Eh, contohnya apa? Kalau perubahan khusus enggak, tapi kalau memahami fungsi jauh berubah. Hmm. Dulu setiap kali ada image yang muncul tentang siapa yang mau mati, atau siapa yang bakal datang, atau bakal ada kejadian apa, atau kepala lagi penuh dengan berbagai macam suara, pikiran, atau perasaan orang-orang di luar. Dulu saya bingung mau handle-nya bagaimana dan cenderung memilih untuk tutup sama musik klasik yang agak rame atau tutup sama inhaler. Jadi akhirnya agak lebih tenang. Itu yang membuat saya bertahan selama ini. Tapi ternyata pada titik tertentu suara dan pikiran di kepala tuh benar-benar tidak bisa dipisahkan dan sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari. Nah, berkat akses bars ini akhirnya saya tahu, oh ternyata cara menggunakan indera keenam tuh seperti ini. Jadi akhirnya sekarang tuh bisa membedakan suara di luar dan suara yang punya saya. Pikiran punya orang lain, emosional punya orang lain, dan emosional dengan punya saya. Jadi perubahannya, kalau dulu emosionalnya saya labil, cenderung labil dan mudah meledak-meledak. Jadi kena masalah sedikit itu nggak ngelewatin anger, langsung murka, langsung wow gitu, langsung ngamuk dan bener-bener upside down-nya luar biasa cepat mood swing-nya. Sekarang dengan latihan dan tahu oh ini punya aku dan ini bukan punya aku, semuanya lebih mudah dihandle dan lebih gampang ternyata. Jadi kalau kita masih berantakan, nggak ngerti cara pakai indera keenam, isi kepalamu penuh dengan pikiran-pikiran, loncat-loncat lagi semuanya, monkey mind di mana-mana, moody, upside down, kiri kanan, atas bawah, maju mundur, terus dengan berbagai pikiran yang kadang-kadang happy, kadang-kadang susah, kadang-kadang pengen mati, kadang-kadang mau ini, kadang-kadang mau itu. Coba deh, jangan-jangan kamu tuh punya indera keenam sudah aktif, sudah terbuka, tapi kamu nyupirnya nggak ngerti, kamu cara pakainya nggak ngerti, kamu handle-nya nggak ngerti, sehingga kamu bikin masalah dalam hidupmu dan nubruk sana, nubruk sini, belum nemu jalan keluar yang tepat. Bagaimana bila karunia ini itu ternyata memberi banyak kemudahan buat hidupmu, asal kamu ngerti nyupirnya kayak gimana. Kayak kamu naik mobil, kamu tahu belok kiri mana yang harus diputer, ganti gigi kamu harus pencet apa yang harus diinjek, kalau ngerem seperti apa, kalau parkir seperti apa, kamu tahu fungsinya. Nah, bagaimana dengan dirimu dan karuniamu? Sudah ngerti cara pakainya atau kamu masih nggak ngerti apa-apa? Jadi kalau kamu nggak ngerti apa-apa, terus kamu sekarang ngerasa, kenapa ya hidupku mudi, kadang-kadang aku kayak punya dua kepribadian, atau kadang-kadang aku kayak halu gitu, bisa ngelihat yang aneh-aneh, atau berpikir yang nggak jelas. Ayo, coba latihan. Jangan-jangan kamu sudah berkarunia, tapi kamu nggak ngerti cara pakai. Nah, untuk cara latihan untuk mengetahui toolsnya itu nanti ada diajarkan di kelas BARS juga ya dok ya? Ya, nanti kelas pertama kali itu kelas bars, karena kita belajar delete dulu masalah dasarnya. Setelah itu lanjut ke kelas foundation, dan kemudian bisa muter-muter di situ dulu, jadi bisa belajar akses facelift, belajar body process. Nanti kalau material foundationnya udah mapan, udah bagus, bisa lanjut ke kelas specialty. Specialty ada yang joy of business, pengajarnya dengan yang lain bukan saya. Ada talk to the entity, bisa dengan saya atau dengan yang lain. Ada being you, bisa dengan saya atau dengan yang lain. Nah dok, untuk misalnya untuk mendelete atau untuk mencapai kesadaran itu harus berapa kali dok kita belajar BARS atau cara memahaminya itu belajarnya bagaimana dok? Ambil Kan kelas sih satu kali, ya ambil kelas tuh satu kali. Biasanya ambil kelas satu kali, langsung kemudian latihan 30 kali di rumah dengan teman-teman, jadi namanya swap bar, saling memberi dan menerima sesi. Dan kemudian untuk pendalaman, kamu ambil lagi satu kelas khusus yang ada setahun sekali, cuman khusus pendalaman doang. Nah, diharapkan kamu paham betul materi yang kamu pelajari di kelas dasar, karena ini bakal kepake terus sampai kelas manapun. Nah, nggak bisa cuma latihan 30 kali terus kamu pengen hidupmu berubah. Karena ini memang latihan, jadi memang skill. Setelah 30 kali pertama, kamu ngerasain perubahan dahsyat dari hidupmu. Nah, kamu tinggal maintain nanti. Minimal 1 minggu satu kali latihan. Kalau kamu udah terlalu stres, kalau hidupmu sudah nyaman, sudah enak, kamu bisa 1 bulan satu kali tapi rutin. Oke. Nah dok, ada nggak maksudnya kita flashback ke masa lalu dokter, ada nggak sesuatu yang
yang muncul di kehidupan dokter yang sangat teramat berat, tapi setelah mengikuti sesi bars ini semuanya menjadi mudah. Ada nggak dok pengalaman yang berat banget gitu dok sampai dokter? Aku tuh nggak pernah menciptakan kejadian dalam hidupku sebagai berat banget ya. Satu-satunya kejadian yang men-trigger bunuh diri itu ya waktu mau diputusin. Ya itu ya waktu mau diputusin, terus dikhianati oleh orang kepercayaan, maksudnya pasangan hidup sendiri, itu yang betul-betul bikin drop down tuh ya itu kejadiannya. Kalau kejadian-kejadian yang lain yang membuat saya stuck dan kemudian dengan akses itu adalah kemudahan untuk menerima informasi bahwa ada orang mau meninggal. Uh, Mungkin orang lain bisa terimanya kayak gampang ya, tapi karena ini pertama kali saya tahu dari SD dan tiap kali ketemu orang itu beberapa tanda muncul dan kemudian nyeletuk beberapa kali dan mama bilang, "Hus, nggak boleh ngomong kayak begitu, nggak baik." Jadi akhirnya semuanya saya pendam, saya nggak berani ngomong apapun karena waktu itu sempat merasa bersalah. Kenapa orang yang saya bilang kayaknya sudah nggak lama itu semua mati beneran gitu. Dan kemudian ngerasa bersalah, apa gara-gara aku matinya ya, apa gara-gara aku ngomong, apa karena gara-gara aku yang maksudnya ngasih tahu orang lain, kayaknya dia mau mati, nggak jadi dia mati beneran gitu waktu itu nggak ngerti. Jadi sering merasa bersalah tiap kali dapat deja vu merasa bersalah, dapat ngelihat sesuatu di masa depan juga merasa bersalah, atau ngelihat waktunya orang juga merasa bersalah. Jadi selalu ngerasa kenapa ya hidupku kok dikasih cobaannya dengan aku tuh selalu merasa bersalah terus gara-gara aku tahu. Nah, akses ini yang bikin akhirnya, loh kamu tuh nggak salah loh. Tuhan itu Tuhan itu menghargain saya dan memberikan izin untuk saya terlibat di dalam rencananya dan tahu di beberapa hal. Dan itu karunia loh, bukan salah loh. Dan Masalah. seandainya saya tahu, saya pun nggak disuruh ngapa-ngapain, cuman tahu aja. Nggak perlu harus berbuat sesuatu, nggak perlu harus ngomongin sesuatu, dan nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma, aduh Tuhan makasih aku boleh tahu. Sudah, cuma gitu doang. Nah, itu yang membuat semua beban di bahu pada saat kita lihat itu langsung plong. Karena ya kerja di rumah sakit, kita ngelihat pasien, itu nggak menyenangkan kalau kita sudah tahu waktunya nggak lama. Iya. Buat saya tuh sesuatu yang, aduh aku paling nggak tahan dengan suasana di mana aku harus menemani di sisi terakhirnya dan kita tahu kapan dia harus pergi. Makanya waktu dulu di koas, bagian neurologi area orang stroke itu saya paling nggak tahan. Saya setiap kali di situ tetap rasanya bawaannya pengen pengen sedih dan pengen pengen kabur dari ruangan itu. Jadi ya itu satu bidang yang aku nggak suka banget dan aku nggak tahan banget dengan area itu. Instalasi gawat darurat dan stroke unit itu nggak menyenangkan buat saya. Sedahsyat itu ya dok ya, yang namanya akses bars untuk perubahan dalam hidup kita Sekarang kalau kita mau belajar. sekarang di rumah sakit, di klinik, di tempat orang meninggal, ya biasa aja, nggak kayak dulu. Kalau dulu masuk di tempat orang meninggal tuh langsung ciut, bener-bener ciut. Kapan kita boleh pulang? Aku mesti berapa lama lagi di sini? Aku boleh cepet-cepet keluar, nak. Jadi kita bertahan karena alasan hormat. Bukan kita tuh bisa merasa nyaman di situ kalau dulu. Ya. Kalau sekarang sudah enggak sama sekali nggak terganggu. Mau ada orang yang ICU, yang stroke gitu-gitu ya tahu, tapi udah sama sekali nggak terganggu, sudah nyaman. Nah itu tuh biasanya karena apa dok? Karena kesadaran atau kita ngambil energi atau sampah orang lain? Ada banyak story di luar. Salah satu story-nya adalah kalau kamu tahu sesuatu, kamu punya tanggung jawab atau kamu punya tugas dan kewajiban. Ternyata itu bohong. Mm-mm. Tuhan memberitahu kita sesuatu bukan karena kamu ada tugas atau ada kewajiban, tapi Tuhan memberitahu kita sesuatu karena kamu layak untuk tahu dan kamu dihargai untuk tahu. Jadi pada saat kita menyadarin, oh aku boleh tahu dan gak usah ngapa-ngapain, itu benar-benar memberikan kelegaan yang luar biasa. Keren-keren ya. Ya, Ternyata dampak akses bar dari kehidupan kita itu sangat luar biasa ya dok ya. Kalau kita ya. mau mulai dari sekarang mau belajar untuk aware tentang diri kita bahwa diri kita itu sebenarnya keren, amazing.
Ya. Kayak gitu ya. Dokter ada setelah mengikuti efek kelas bars ini, dokter ada apa namanya tuh? Apakah dokter merekomendasikan kelas bars ini untuk ke orang lain Oh, atau? sangat. Kalau kamu merasa hatimu tidak bahagia, kamu ngerasa tawamu cuma tawa ketopeng doang, kamu ngerasa hidupmu hanya hidup untuk orang lain, dan kamu tidak menikmati kehidupanmu, coba pikirkan latihan bars untuk salah satu latihan dalam kehidupanmu. Siapa tahu latihan ini memberikan perubahan luar biasa dan kamu bisa menikmati kehidupanmu, kamu bisa bahagia, kamu bisa lancar lagi keuangannya, kamu bisa menghasilkan karya yang membawa keberlimpahan buat hidupmu. Karena ternyata apapun yang kamu pikirkan akan selalu jadi kenyataannya. Jadi apa yang kamu pikir? Kalau kamu mikirnya kurang uang, kurang uang, kurang uang, butuh uang, bayar utang, berarti masa masa depan yang kamu ciptakan adalah masa depan penuh hutang dan banyak hutang. Tapi kalau tapi kalau kita berpikirnya gimana cara dapat uang, gimana cara dapat uang, uang datang dari sini, uang datang dari sana, maka uang juga akan berdatangan dalam kehidupanmu. Jadi bagaimana bila kita bersedia pimpin pola pikir kita untuk berubah seperti apa yang kamu mau? Dan semuanya itu dilatih, diakses. Keren. Kalau sekarang saya berpikirnya gini dok, gimana caranya cari uang, create money biar bisa beli perhiasan Ya, makanya dan liburan. kalau kamu pengen punya perhiasan bagus, kamu pengen pakai emas, kamu pakai pakai diamond, ya selalu bertanya who, what, where, which, when. Siapa customer-customer kita, dan kemudian apa yang lagi mereka cari, terus gimana caranya mereka bersedia bayar ke kita, layanan apa yang lagi mereka cari sekarang, aku kontak mereka di mana, sosmed mana, jam berapa aku mesti kontak, terus aku mesti ngobrol mereka dengan gaya seperti apa, apakah hahaha ataukah curhat ngobrol, ataukah sharing-sharing, atau apa, karena tiap orang berbeda-beda. Dan pada saat kita selalu mulai dengan pertanyaan, semuanya akan termudah kemudahan. Makanya kita selalu ngingetin, ayo bertanya dan meminta, jangan curhat dan curcol, karena curhat dan curcol itu nggak ada gunanya. Kalau kita mau growing, kalau kita mau maju, ayo latihan bertanya, latihan meminta, dan tata pola pikirnya. Apa yang kamu pengen? Kamu mau ciptain A dalam hidupmu, ya ayo langkah-langkahnya bagaimana? Who, what, where, which, when. Apa yang kamu mesti lakukan dari mulai saat ini? Apa yang kita bisa generate atau kita create? Ayo melangkah dari sekarang. Oke, thank you. Dan dampak kelas bars, akses bar ini bagi kehidupan saya dok, sekarang semuanya menjadi lebih mudah ketika saya ask question, ketika saya menciptakan sebuah pertanyaan, semuanya jadi lebih mudah. Nggak Thank you usah so jauh much dok. tahu aja. Pada saat kita bingung, waduh customerku siapa ya? Kita nanya, Tuhan, siapa hari ini yang cari saya dan butuh layanan saya? Nanti tato keinget atau tato mereka inget kita, terus tato nelpon terjadi kontak. Ternyata kita lupa nggak nge-save nomornya, kita bisa nge-save. Terjadi kerjasama di dalamnya. Entah beli layanan, atau ada kerjasama, atau mungkin ada hadiah, atau ngasih sesuatu. Akan selalu muncul hal indah dalam possibility-nya. Iya. Makanya mau nggak kita latih? Karena ternyata semuanya ya tergantung cara kita berpikir. Kita mau nyetir hidup ini kemana? Nah, semua pembelajaran tentang logika kita sudah dapat, TK sampai profesor tuh kita udah dapat. Pertanyaannya, semua pembelajaran tentang kehidupan kamu udah dapat belum? Semua pembelajaran tentang managing cara berpikir kamu udah dapat belum? Semua pembelajaran tentang pengelolaan sistem energi kita, pengelolaan karunia kita, kamu sudah dapat belum? Makanya ayo belajar, karena Tuhan ciptakan kita sempurna, Tuhan ciptakan kita berdaya. Tapi kok kamu nggak berdaya-berdaya juga? Kok ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, kan bingung jadinya. Ya, oke. Terima kasih banyak dokter untuk ilmunya. Nah dok, boleh disampaikan ke nanti pemirsa yang nonton, teman-teman yang nonton di rumah, yang belum belajar akses, yang belum mengenal akses. Nah kebetulan sekali dokter kan seorang fasilitator dan sudah membuka kelas ya dok ya. Nah Ya. teman-teman bisa mencari dokter di mana nih dok? Bisa cari saya di hidupceria.com ya. Hidupceria.com, nanti di situ akan ada link ke Hidup Ceria Instagram, link ke Hidup Ceria YouTube, dan kemudian di dalam Hidup Ceria ada kontak us, fasilitator, dan di situ ada banyak jadwal kelas saya, kontak saya, web-web atau Instagram-Instagram saya, semuanya ada di situ semua.
Oh, oke. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Ya, Kita ketemu lagi di lain ah, kesempatan. kita ketemu Eh, lagi di kelas-kelas berikutnya atau di kesempatan yang berikutnya. Kalau memang kelasnya belum belum bisa untuk ambil, ayo bertanya, gimana caranya aku belajar di kelas ini dan bagaimana caranya uangnya hadir dalam hidupku. oke, siap. Terima kasih banyak dokter. Oke, Selamat beraktivitas. sama. Sampai Sampai siang. jumpa. Sampai Bye-bye. jumpa. Iya.